Hai, selamat datang di POV Love, podcast yang ngebahas sudut pandang dari sisi perempuan. Dan di episode kita kali ini, kita akan membawakan tema tentang lebih baik nggak punya teman atau bertahan dengan teman yang toksik. Pernah nggak sih lo ada di posisi itu? Langsung aja kita mulai dengan gue Vina. Gue Nay. Dan gue Indah. Selamat Menonton. Oke. Kita apa nih? Topiknya Hari nih. ini topik kita adalah lebih baik nggak punya teman atau bertahan dengan teman yang toksik. Wah, berat banget ya, Berat Bunda banget. ya topik kita. Kayak ini kenapa lo punya pengalaman pribadi apa gimana nih berdua-berduanya? Banyak gak Aku sih? punya sih, aku punya. Banyak. Ini siapa yang mau cerita paling Coba menyenangkan? duluan. Lo pimpa. Lo pimpa yang ini ya, lambreng. Lo emang jodohnya Bisa udah. pas gitu ya. Udah gimana? Oke. Jadi gue itu lebih milih buat sebetulnya gue tuh orangnya tuh nggak yang terpaku banget kayak ini dia tuh harus jadi sahabat gue gitu, enggak, cuma kayak aku masih berteman aja, tapi ya gitu mereka tuh pada toksik gitu. Terus maaf. Berarti temen lo semua toksik gitu? Nggak semua, tapi beberapa aja. Dan menurut gue sih mereka ini yang berteman sama gue yang toksik itu menurut gue teman yang malah lebih lama berteman sama gue ketimbang yang baru-baru nih. Kategori toksik gimana sih? Kategori toksik kalau dalam hal berteman ya, Menurut lo? menurut gue sih kayak kita ngasih effort tapi nggak ada feedback sama sekali. Bener-bener itu tuh jangka panjang gitu loh Kak. Dan bahkan alasannya pun mungkin nggak masuk akal di gue gitu loh. Gitu. Kalau lu? Kalau gue toksiknya itu gimana ya, ini bisa dibilang toksik apa enggak sih? Kalau misalkan jadinya gue yang dimanfaatin itu toksik gak? Manfaatinnya gimana Dimanfaatin lo? sama teman? Duit kah atau pikiran? Semuanya. Harusnya sih take and give ya, tapi ketika lo hanya ngerasa cuman di give doang, lo ngerasa cuman give doang ya. Dan itu yang nyadarin gue kalau teman gue itu ternyata cuma manfaatin gue itu justru dari orang sekitar. Dan guanya pun nggak ada ngerasa kesana. Balik lagi karena gue terlalu positive thinking anaknya. Terus pas teman-teman gue mulai nyadarin, akhirnya gue mulai ngerasa, oh iya bener ya, ternyata ada benernya juga. Gitu, ini beda nih, bukan yang itu ya. Ada lagi. Iya. Agak sering dimanfaatin sama anaknya. Karena terlalu nggak pernah, kalau ketemu sama orang nggak pernah naruh pikiran negatif ke orang itu. Kayak udah aja gitu. Terlalu ini ya. Iya betul. Terlalu positif pemikirannya ya. Sampai bahkan orang lain Yang nyadarin aku gitu, Kak. Tapi lo dimanfaatin konteksnya apa? Duit lo kah atau apa nih? Iya, dari duit, tempat tinggal, kayak ibarat kata jadinya dia kayak anak aku gitu. Semua bener-bener aku yang backup selama sebulan. Cewek cowok? Cewek dong, nggak mungkin cewek aku bawa ke rumah. Cowok aku bawa ke rumah. Kan siapa tahu ya. Oke. Ya, itu satu orang doang di hidup lo, sepanjang hidup lo. Pernah sih, ada juga lah sering, ya itu dimanfaatin sama sering mah. Gitu. Kalau kakak sendiri toksik menurut kakak itu gimana? Dalam Toxic. pertemanan ya. Dalam pertemanan sebenarnya nggak ada deskripsi yang pasti ya menurutku toksik itu seperti apa, tapi kalau aku harus membuat sebuah analogi, toksik itu ketika tidak saling take and give. Jadi lo I give you dan aku ngambil gitu, maksudnya kayak take and give lah gitu. Dalam porsi yang setara 50-50. Tapi kalau kamu ngerasanya cuman give atau kamu cuman take itu artinya hubungan yang nggak balance gitu, hubungan yang lebih ke gak searah, bener jatuhnya manfaatin ya gitu. Iya. Ya lagi-lagi gitu take and give sih. Kalau belum nggak cuma berteman, berhubungan juga normal gitu. Lanjut. Cuman lu tuh tipe anak yang misalkan kayak gue tuh harus banget berteman. Gue tuh Enggak harus sih, enggak banget juga. punya teman. Enggak. Oh enggak. Juga. Karena emang rata-rata pada datang aja ke gue sendiri. Kamu lebih ke kamu kembang kuncup gitu ya, didatang-datangin gitu ya. Nggak tahu sih, kalau datang sendiri terus akhirnya ya udah dong jadi temen nih, terus nggak taunya dimanfaatin kayak gitu. Iya. Berarti lo ngerasa lo punya daya tarik sehingga orang-orang banyak yang mau untuk berteman sama kamu. Enggak sih, aku nggak ngerasa gitu sih. Nggak tahu ya, mungkin emang udah siklus hidup aja sih, pasti bakal ada orang yang datang ke hidup kita. Iya. Dan pergi ya. Kau datang dan pergi gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Lo pernah nggak tahu lagu itu? Wah, Enggak. Kita anak Gen Z banget soalnya, Kak. Maaf nih bawa umur jadinya. Udah lo gue pulang ya. Terus lo maksudnya
mau banget untuk bukan mau ya, bisa gitu untuk memilih. Enggak sih, gue mending nggak berteman dibanding gue soul fighter aja deh, jadi nggak usah berteman gitu. Bisa gitu, maksudnya kan kadang-kadang ada. Iya bisa. Lebih kayak ke mungkin kalau misalkan dulu ya, kalau misalkan udah ngerasa kayaknya ini orang toksik nih buat gue, ya udah akhirnya aku jauhin. Tapi kalau misalnya ada orang yang baru datang ke aku kan nggak pernah naruh pikiran ke sana dan nggak anggap mereka juga akhirnya endingnya bakal harus jadi temen atau enggak, tapi nggak taunya kan akhirnya jadi temen nih kayak gitu. Gue justru penasaran, tapi boleh nggak kita Sambil nyemil, boleh. Sambil nyemil. Nih kita ada cemilan Kak Juju nih, selalu nemenin saat kita podcast ya. Banget. Makasih banyak ini cemilan Kak Juju. Dari kita mulai podcast sampai di detik ini dia selalu nemenin kita. Makasih banyak sarangnya cemilan Kak Juju. Hari ini kita bakal nyobain yang apa nih? Ini bahasa stick yang original. Oke. Asik. Aku suka. Ya. Jelasin dulu ke teman-teman guys nih yang belum tahu. Ini cemilan Kak Juju dari punyanya siapa sih? Punyanya Kak Junior Robert. Belinya di mana? Belinya bisa di Shopee atau di TikTok Shop. Dan dia juga punya Instagramnya namanya cemilan Kak Juju. Semuanya sama ya namanya. Iya, semua namanya sama. Ukurannya guys, Ukurannya ada yang 50 gram sama yang 80 gram. harganya guys. Untuk harga yang 50 gram di 10.000 aja dan yang 80 gram cuman di 15.000 aja. Affordable banget ya. Kalau variannya guys, Variannya itu ada yang basreng stick, ada yang basreng koin, dan ada yang usus khusus goreng kulit. crispy. crispy emak. Kalau misalnya Tapi aku emang agak sulit tuh kalau ngomong crispy tuh. Crispy. crispy emak. Kalau yang lagi yang rasa. Itu ada yang original, ada yang pedas jelotot, sama ada yang pedas Daun jeruk. Asik. Yang kita nyobain hari ini adalah Yang original basreng stick. oke. Dia travel pack ya, jadi kayak Betul gampang banget, banget betul bukanya. Jadi kalian juga bisa bawa kemana-mana, ditaruh di tas juga bisa. Gue contohin dong, gue masukin kantong, masuk kasih nih contoh. Bukan sulap, bukan sihir, 50 gram ya, lihat ya guys kayak. Gue belum pernah coba lagi, masuk nggak ya? Coba. Kalau nggak bisa gimana nih? Masuk. Bisa. Parah. Makasih banyak. Wah, gue nggak ngerti lagi sih. Makasih banyak. Gue pulang lah. Buka. Makasih ya cemilan. Pulang langsung check out ya di Shopee ada. Memang beneran travel pack banget, langsung terbukti ya guys. Langsung aja dicari cemilan Kak Juju tuh udah. Parah banget sih, nih mah nggak ngerti lagi. Nih, buka deh dari sini deh. Oke. Gue punya ide. Gimana kalau ya. Gini dulu. Nih, oke, gue sobek ya. Kenapa tuh? Nggak estetik. Ini lambengnya nggak estetik nih. Aduh, iya lagi. Aduh, nih kriuk-kriukan kita terbaik. Ih, wanginya enak banget kak. Bener-bener kayak Gitu lo buka langsung. bau rempahnya itu aku cium banget. Original. Nah, ya, kriuknya bikin lagi banget. BTW guys, buat kita yang behalan berdua ini tuh kriukannya nggak bikin gigi agak sedikit, bukan agak sedikit ya, nggak bikin gigi kita tuh nggak bikin kita Behel khawatir. kita keganggu juga lah gitu. Bener. Aman-aman. Kayak mungkin kan beberapa yang agak keras banget kayak kunyah nggak ya, waktu dikunyah krak gitu patah kan. Ini tuh emang nyaman banget untuk digigit. Dia segaring itu, sekriuk itu. Kriuknya apa guys? Kriuknya bikin lagi. Kayak balik lagi ya ke topik yang tadi, lebih baik nggak punya teman atau bertahan dengan teman yang toksik. Kalau dari kakak sendiri deh, lebih baik nggak punya teman atau bertahan dengan teman yang toksik? Basicnya kita perlu sadari bahwa sebenarnya perempuan sebenarnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bersosial ya, makhluk sosial. Jadi di zaman ketika diciptakan pun kenapa akhirnya ada Hawa, karena Allah mengerti bahwa Adam itu perlu ada pasangannya. Artinya dia nggak boleh sebagai seorang single gitu. Dan kita kan hidupnya juga berkelompok ya pada masa dulu. Jadi ketika sekarang ditanya apakah aku tipikal orang yang bisa berteman sendiri atau lebih baik bertahan sama hubungan yang toksik, mungkin aku bisa berteman sama banyak orang, tapi aku milih untuk tidak terlalu akrab gitu loh. Jadi kayak cukup Sekedar aja ya. Sekedar sekedarnya kenal kayak gitu. jatuhnya lebih ke silaturahmi aja gitu. Gitu. Jadi nggak yang sampai
intimate gitu kan. Kalau ngerasa toxic kan berarti udah ada hubungan yang terlalu dalam ya gitu. Betul. Gitu sih. Tapi kakak tuh pernah nggak sih kalau dulu tuh kayak kakak punya sahabat atau kayak benar-benar temen deket gitu? Sampai sekarang deh, ada nggak? Yang langgeng. Langgang. Dan kakak tuh take and give. Ini pertanyaan sensitif sebenarnya Iya. karena aku pernah ada di fase dimana ya mungkin one day you gonna see this movie ya, this video. Kita udah clear tentang hal itu, cuman memang mungkin dari segi orang itu tidak merasa bahwa dia enggak, intinya cuman kita tidak sejalan lagi aja. Jadi kita tidak berteman dan aku tetap punya teman yang tidak selalu ketemu setiap hari, tidak selalu ketemu setiap waktu, tapi kita akrab sih. Gue punya teman itu sih, memang nggak nempel banget kayak anak TK, anak SD yang gandengan gitu sih, enggak, tapi ada aja sih, ada. Teman ikrip gitu. Lo pada punya teman ikrip nggak? Punya sih, Aku punya sih ya. Banyak nggak? Nggak banyak, tapi aku juga bingung Kak. Aku tuh nyebutnya tuh sahabat bestie atau kayak ya udah cuma pure teman aja gitu. Aku lagi di fase itu. Karena mungkin kalau misalnya ngomongin take and give itu nggak bakal ada habisnya ya. Pasti dari dia nggak mau ngalah, dari aku pun sebaliknya gitu. Cuma kayak kalau misalnya buat teman-teman curhat atau kayak gimana, mereka di-ready-readyin aja sih. Gitu. Pin. Kalau dari aku untuk sekarang di 2025 kayaknya aku nggak punya teman. Jadi maaf banget nih Vin, kita bukan teman lo. Iya, aku nggak punya teman. Kita bukan teman lo. Bukan. Nggak. Artian temen dari menurut lo itu apa? Dulu karena pokoknya aku pernah kecewa lah ya sama temen-temen gitu ya. Jadi pas sekarang di 2025 ini aku memutuskan aku nggak punya temen. Jadi kayak kalaupun aku kayak gini nih aku cuman menganggap kita sekedar teman, tapi sekedar kenal, tapi aku tetap baik ke kalian. Tapi untuk kalian teman aku enggak. Karena bener-bener aku untuk sekarang nggak punya teman. Oke, pertanyaan gue. Karena sorry gini Kak, aku nggak, karena dulu aku nggak mau gini loh, kalau misalnya aku udah ngerasa dia teman aku banget, terus kalau misalkan dia mau pergi, dia mau cabut nih dari kehidupan aku atau dia nyakitin aku nggak mau yang kayak ngerasainnya sakit banget gitu. Jadi lebih baik sekarang aku lebih baik nggak punya teman. Oke. Terus gue penasaran nih, tahapan mana lo menganggap seseorang itu, kan ketika lo menganggap seseorang itu adalah teman, pasti kan ada fase dan step-stepnya sampai lo layak untuk menyebut dia teman, dan ada fase step-step sampai lo layak menyebut dia sahabat. Boleh nggak lo deskripsikan, lo berdua deskripsikan sama gue, tahap mana ketika lo menganggap dia teman, tahap mana lo menganggap ketika dia sahabat? Iya. Oke, dari aku dulu ya. Mungkin lebih ke apa ya, nggak ngerasa cuman aku doang nih Kak yang ada yang yang effort ke dia kayak gitu loh. Jadi ada timbal baliknya kayak gitu sih. Itu apa? Itu menurut aku mungkin baru teman kali ya. Teman, sahabat? Sahabat enggak sih, aku nggak punya nggak punya. Ini kan tanggapan lo kalau kayak lu tuh kan step-step gitu kan. Step-step apa tadi kan kalau misalnya jadi teman kan ada timbal baliknya. Kalau jadi sahabat harus step-step yang kayak gimana? Kalau jadi sahabat sama kayak teman juga kalau menurut aku ya. Oh, jadi lo nganggap teman adalah sahabat, sahabat adalah teman? Oh, oke. Gitu. Oke. Lo punya perspektif lain nggak tentang fase teman dan sahabat? Kalau aku ada juga Kak. Jadi mungkin menurut aku kalau berteman itu ya kita saling kenal, terus juga hal-hal kecil mungkin dia mulai ngomong ke aku, mulai cerita gini. Cuman belum ke yang ngomong hal-hal inti, kayak misalnya problem keluarganya misalnya, atau problem apapun itu dia belum terlalu terbuka sama aku. Kalau misalnya step-step untuk ke sahabat tuh lebih ke kita nggak yang quality time banget, nggak yang setiap hari harus ketemu, tapi kita setiap hari tuh ada kabar juga, kayak berkabar. Aku tuh suka chattingan gitu, aku suka chattingan. Kalaupun sama temen aku pun suka gitu kan. Dia lebih terbuka ke aku terbuka ke dia. Apapun masalah itu kita saling menguatkan, misalnya itu udah step ke sahabat. Tapi apakah bakal lo respon kalau 24 jam dia ngechat tuh temen lo?
Ya, itu kan tergantung kesibukan gue ya. Kalau misal gue lagi sempat buat balas, pasti gue balas. Nggak mungkin gue bakalan ngelupain chat dia gitu aja atau nganggurin chat dia gitu. Mungkin kalau misalnya emang dia lebih mau cerita, tapi guanya belum bisa, gue pasti bikin jadwal kayak gimana kalau besok kita ketemu aja, biar ngobrolnya tuh langsung face to face gitu. Oh oke, boleh nggak gue simpulin kalau misalnya lo ketika lo nganggap seseorang itu adalah teman, berarti kamu akan saling bercerita tentang masalah keluarga, all the things yang di hidup kamu, dan dia juga bercerita hal yang sama kamu. Tapi ketika tahapan yang sudah menjadi sahabat adalah kamu harus ada segala waktu, segala kondisi, even waktu atau ketemu atau sekedar chat, kabar-kabaran, saling kabar-kabaran gitu. Kayak gue tuh tipe yang kalau udah sahabatan, kalau misalnya lo butuh gue pasti bisa gitu. Gue bakalan bisain kalau gue pun nggak bisa gitu. Maksudnya kalau gue bisa-bisain bisa-bisain. iya. Jadi karena satu lo sahabat gue gitu. Jadi satu step lebih dalam dibanding seorang teman. Kan teman cuma cerita doang kayak gue masalah gue nanti kalau misalnya jatuhnya ke sahabat yang hal yang lo bahkan nggak bisa lo bisa-bisain kayak ketemu kayak ya ngerti. Meskipun bakalan gue mundur-mundurin waktunya, tapi gue pastiin gue bakal ketemu sama lo kayak gitu. Dimakan Vin, jangan cengok aja lo. Cengok jangan melamun, nampaknya ganteng banget ya. Parah nih gitu. Parah nih. Maaf ya Kak. Kan aku sama Vina udah jawab dari kakak deh. Apa tuh? Step-step dari teman ke sahabat. Oke. Sejujurnya aku sampai lupa sih kadar untuk membuat seseorang dari kenalan sampai menjadi sahabat. Karena seingat yang aku ingat itu aku cuma punya sahabat itu beberapa sekitar 7-8 orang. Dan itu udah pada mencar-mencar gitu. Jadi mereka udah jatuhnya kayak Udah masing-masing mungkin ya. iya benar. Tapi aku mengkategorikan mereka sebagai sahabat aku. Cuman memang sudah karena kesibukan masing-masing udah nikah juga, jadinya nggak ada waktu lagi buat bareng. Jadi dan aku juga tidak mencoba untuk mencari bergaul dengan perempuan manapun, maksudnya dengan laki-laki ataupun perempuan untuk dijadikan sahabat. Itu aku nggak melakukan hal itu lagi sejak since 2010 terakhir aku udah nggak melakukan hal itu sih. Jadinya 2014 kali ya, 2014. Jadi aku sampai hari ini kalau ditanya punya teman sahabat baru nggak. Kayak semua hal, gue kagok ya mau nangis gitu ya jadi sebenarnya. Jadi kategori yang aku jalani ketika bertemu orang baru jatuhnya cuma sekedarnya sih. Sekedar ngobrol, sekedar teman tukar pikiran. Tapi kalau untuk tahap ke teman sih kayaknya enggak, apalagi ke tahap sahabatan. Bahkan aku lupa caranya gimana untuk Berteman. bersahabat. Bersahabat. Iya lagi. Di luar teman-teman gue circle yang tadi gue bilang gitu. Kayak gimana ya, kayak ngangong-ngangong aja gitu, kayak gue harus ngomong apa ya gitu. Kan nggak mungkin gue ujuk-ujuk nanya pas, kan karena sahabat tuh butuh investasi waktu ya. Betul. Betul. Rata-rata orang kalau nganggap sahabat kalau kita udah bertahun-tahun sama dia. Iya, kayak investasi waktu, investasi duit juga buat nongkrong. Lo katanya teman lo nongkrongnya di rumah baik gitu kan, kagak ya gitu. Nongkrong kan kayak aku mau cerita, ya yuk kemana yuk, kayak even ke warkop pun kan investasi waktu juga, investasi duit. Terus ya gitu sih. Kalau aku ngerasain sendiri Kak, kayak aku punya sahabat yang menurut aku sama dia tuh udah 7 tahun berteman. Wow. Dari SMP gitu. 2018 ya berarti? Cuma kayak aku belum nyadar aja nih, kayak 4 tahun sebelumnya tuh kayak masih ya udah iya enak nih punya sahabat, punya tempat keluh kesah. Ternyata aku nggak dijadiin kayak gitu sama dia. Jadinya dia yang jadiin aku tempat semua curahannya Kak aku gitu loh. Kayak nggak aku cerita ke dia tuh dia masa bodoh. Kalau misalnya dia cerita ke aku harus welcome. Karena aku anak yang gak enakan, jadi ya kita berjalan sampai sekarang dan aku bingung di titik sekarang ini aku tuh nyebut dia tuh harusnya apa. Nggak cuman pasangan aja yang bertepuk sebelah tangan, tapi sahabat juga bisa bertepuk sebelah tangan ya, Vin? Tuh. Kayak pada akhirnya lo ngerasa lo mulu nih yang harus ada buat dia, tapi tidak sebaliknya ya, bertepuk sebelah tangan, Vin. Gue kira cuman hubungan doang, pasangan pacaran. Kayak simpelnya tuh kenapa aku sakit hati tuh kayak aku pengen banget ke tempat A,
tapi dia nggak mau. Tapi kalau misalnya dia sama temen yang lain ke tempat A, dia mau. Lo pernah nanya nggak Apa? tentang hal itu kayak, lu kenapa sih kalau ketika gue ngajakin ke tempat A lo nggak mau, tapi lo pergi ke tempat A sama teman-teman lo? Enggak, karena aku beneran nggak enak itu Kak. Kayak kalaupun orang mau jauhin aku silakan, tapi aku nggak bakalan buat dorong mereka buat nggak suka sama aku. Kayak aku tahu kalau misalnya mereka nggak suka main sama aku, ya udah lebih baik mereka aja yang pergi ketimbang aku yang ngejauh dari mereka. Nah menurut aku kayak jangan kayak gitu, aku jahat juga dong jadinya kayak gitu. Tapi hasilnya tipikal anak yang nggak enakan ya? Iya, banget. Serius? Banget. Banget. Jadi gue bisa nggak mengategorikan lo sebagai people pleaser gitu? Mungkin iya. Mungkin iya. Jadi Kayak biar- aku padahal kayak dia yang butuh tempat cerita, cuman dia tuh nggak tahu waktu untuk ketemu aku tuh kayak gimana. Kayak misalkan kasarnya nggak ada uang, aku yang biayain dia untuk ketemu sama aku Oke. gitu. Banyak investasi ya Vina. Betul. Vina cengok nih, soalnya gue nggak berteman anjing gitu. Enggak, I karena don't give a shit gitu. Enggak, Kayak karena gua aku berteman pernah gitu. ngalamin kayak gitu juga, tapi kan untuk di 2025 ini aku memutuskan udah aku nggak punya teman. Jadi lo nggak relate sama topik kita sebenarnya ya? Karena udah mungkin sebenarnya relate, tapi untuk sekarang gue udah nggak mau anggap orang teman gue. Lo punya trauma apa nggak sih sama teman gitu? Maksudnya gue benar-benar sesungguhnya deep Aku down mungkin lebih investasinya lebih besar dari dia kali. konteksnya apa nih? Duit? Iya. Nggak, maksudnya gue Dalam hal penasaran apapun. banget kenapa gini. Gue percaya ketika Vina yang hari ini ada adalah Vina yang mengalami banyak banget pengalaman hidup dalam hal berteman, dan gue penasaran titik balik lo begini tuh kenapa? Akhirnya aku memutuskan untuk nggak punya temen nih. Ya. Ya karena aku punya bukan trauma sih ya, aku nggak mau masa cuma gara-gara kita jadi trauma, tapi lebih kayak ke udah yang lu di fase gue udah capek banget kayak gitu, jadi udahlah aku nggak punya temen kayak Si gitu. orang yang lo biayain hidupnya itu, Sebenarnya bukan disebut dibiayain sih kak. si orang yang lo bantu itu. Iya, tapi kayak nggak ada feedbacknya banget sama sekali gitu. Sama kayak dia, kayak even aku misalkan mau main nih, tapi pokoknya tuh kalau gue mau main lagi ngumpul pokoknya harus ada dia nih. Misalkan dia doang nih yang nggak bisa dengan alasan sorry ya gue lagi nggak ada uang. Itu bisa aku yang kayak gojekin dia buat pulang pergi sampai dia nongkrongnya aku yang bayarin. Sampai itu juga titiknya. titik dimana waktu itu dia lagi ada masalah lah ya. Dia waktu itu butuh handphone, itu aku megang HP tuh kayak kalau nggak salah 3 deh. Terus itu Lo handphone 3, lo counter apa gimana? karena aku kalau misalkan nabung sukanya belinya barang yang emang bisa jangkau panjang gitu. oke. Terus aku punya lah nih kan HP nih, aku ngerasa 3. aku nggak kepake nih HP juga. Akhirnya dia butuh saat itu, aku kasih bener-bener saat itu. Kasih konteksnya ngasih Ngasih. atau ngasih pinjam? Ngasih. Serius? Wah, Baik bet dah, gila. Pina, panutan aing. Pina, panutan aing. Pina aing. Tapi maksud aku nggak minta uangnya sih kak ya, tapi lebih kayak ke kalau misalkan dia mungkin lagi ada gajian atau uang lebih, tapi nggak inget ke aku gitu, nggak inget ke aku sama sekali. Iya. Jadi kayak ngerasa seakan-akan tuh aku doang yang butuh dia nggak butuh aku gitu. Ngapain gitu, jadi sekarang udah enggak. Lo nggak coba untuk yang, maksud lo gini, ketika lo mau memiliki hubungan yang panjang sama seseorang dan dia melakukan kesalahan, kan dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang lo mau, lo nggak mencoba untuk ngomong gitu, lo ngerasa nggak sih kalau sebenarnya dalam hubungan pertemanan kita ini gue nggak ngerasa ini tuh balance ya, kok gue ngerasa. Ya, kalau orang yang nggak punya pikiran mah percuma nggak sih kak? Nah justru karena itu orang tuh nggak akan ngelihat balok di matanya kalau lo nggak ngomong, tapi dia ngelihat pasir di ujung sana pakai matanya gitu. Gue ulangin ya, dia akan ngelihat di ujung sana ada barang, tapi dia nggak ngelihat ada balok segede matanya, segede apapun di matanya gitu. Jadi sederhananya gini deh, gue nggak tahu kalau di muka gue itu di sininya ada codet misalnya, putih-putih dan lipstick gitu. Kalau lo nggak ngomong, mungkin nggak itu terjadi sama orang itu. Dia nggak akan pernah tahu sampai lo harus ngomong sendiri, Vin. Kayak lo ngerasa nggak sih gini gitu. Pernah kayak waktu itu aku speak kayak yang, gue mau main deh kesini tapi gue lagi nggak ada lagi kayak gitu. Terus dia yang kayak ya udah next time aja. Oke, sekali berikutnya. Udah males lah digituin, ngapain? Lo nggak akan nyoba berkali-kali untuk. Oke. Gue paham sih. Itu lebih ke bertepuk sebelah tangan sih ya, gue setuju sih. Setuju.
Dulu tuh aku pernah di fase segitunya Kak, buat kayak gimana nih caranya biar orang-orang tetap stay sama gue. Nah, makanya sekarang udah nggak mau di fase itu lagi. Biasanya gimana lo lakuin apa untuk Ngelakuin apapun sampai dikuras uang tuh nggak masalah, yang penting lu sama gue deh. Lu mau tulus mau fake, yang penting sama gue. Kayak gitu. Tapi baru ketahuannya kalau dia fake itu sekarang. Untuk tahun Mungkin 2024 akhir kali ya, terus baru mulai menyadari, terus orang sekeliling udah pada kayak ngomong kayak gitu, terus akhirnya udah fix gue gak punya teman di 2025. Kalau aku lebih ke fix gue nggak punya sahabat di 2025. Gitu. kalau gue lu pacarannya nyari teman? Ingatnya cari duit ya. Dit. Iya gitu. Sambil dimakan dong ini, jangan Oke. cengak ini. Tapi nih, gue punya pertanyaan nih. Menurut kalian juga nih yang nonton atau menurut kalian berdua, toksik gak sih kalau misalkan temen yang pacaran sama bekas temen sendiri? Itu jatuhnya tuh nggak tahu diri nggak sih? Kayak masa iya temen lo nih putus sama pacarnya terus lu pacarin? Kayak maksudnya temen lu kan pasti kalau misalnya disakitin sama pacarnya pasti curhatnya ke lo. Kenapa lu yang udah tahu sahabatnya disakitin segitunya sama ini pacarnya, kok lu mau gitu? Tapi kan sebenarnya menurut gue tergantung putusnya kenapa dulu. Kalau misalnya putusnya karena hal yang memang intinya kan lo cuman nggak tahu ya jodoh itu siapa gitu, kayak ngedapet kliknya kan lo nggak tahu, mungkin sama ini lo ngerasa kadar kliknya cuma 70, tapi ketika sama temennya mantan lo ngerasa kliknya kayak gue kliknya kayaknya 101 deh gitu. Jadi somehow gue nggak bisa ngejudge apakah itu adalah teman yang toksik atau tidak ya. Apalagi kalau putusnya tuh baik-baik. Jadi bukan putus karena ada disakiti, tersakiti, diselingkuhin, nggak diselingkuhin. Oke. Jadi kayak emang putus aja gitu, kayak kita udah nggak jalan lagi ya gitu. Jadi putus kayak gitu. Kalau dari aku sering sih aku punya teman terus dia pacaran sama bekas mantan aku atau deket sama orang yang pernah deket sama aku nggak pernah masalahin itu. Tapi prinsip aku nggak mau bekas sama teman sendiri. Mau itu sekedar dia nggak sampai pacaran pun cuma deket doang, aku nggak bakalan mau. Kayak sebenarnya sih kalau bagi aku sendiri juga aku nggak mempermasalahin itu, cuma lebih ke kayak etika pertemanan lo di mana gitu. Lebih ke etika ya. Emang dalam berteman itu ada etika-etikanya gitu kah menurut lo pada? Maksudnya etika yang sebenarnya tidak tertulis tapi ada di masyarakat. Contoh satunya, Vin. Mungkin enggak pacaran sama bekas teman kali ya. Oke. Iya. Lo kayak makin malam makin jago otaknya ya. Kayaknya kita Enggak podcast nih. kapan hari tengah malam aja kali ya. Kayaknya gue ngerasa lo jago, Vin. Lo gimana? Kalau aku sebenarnya sama sih Kak, kayak gitu. Karena yang dari aku tuh maksudnya banyak teman-teman aku yang kayak gitu juga, kayak gitu. Yang masalah yang aku dapat dari etika pertemanan itu ya yang kayak gitu. Terus juga paling kayak kita nih udah ngusahain mati-matian buat dia move on misalnya sama ini cowok, tapi ternyata tuh balikan lagi. Itu tuh bikin kayak aku tuh kayak, terus kemarin tuh gue ngapain? Ngebantu lo jatuh dari jurang itu gue tarik pakai tali, terus lo lebih milih buat ya udah di bawah aja. Tuh ngapain? Kalau udah di atas gitu. Oke. Emang ngeselin sih ya orang kayak gitu tuh. Kalau aku punya kayak teman, jadi dia ini pacar mantannya ini selingkuh, ketahuan lah sama temen aku ini. Terus kayak temen aku yang emosinya itu sering banget nggak kontrol, itu pecah lah di situ sampai ngejambak, kayak ya ribut-ribut gitu lah sama si selingkuhan itu. Terus kayak dia nelpon aku kan kayak, "Nah, lu di mana gini?" Terus lu kenapa? Sambil nangis kan, kayak histeris banget dia. Sampai dipisahin sama abang-abang Gojek sama abang-abang Maxim. Pokoknya ojol-ojol yang lain tuh misahin Kak di taman. Terus kayak dia dengan keadaan lagi kayak gitu bawa Tapi motor. pacarannya jelek ya di taman ya? Selingkuhnya jelek di taman. Iya. Vina aing. Ya. Lanjut. Ya, kudunya di kafe gitu, di mana gitu, di taman. Oke. Terus Emang kalau pacaran di taman itu bodoh ya? Jelek ya? Menurut gue nggak banget aja. Tapi ini menurut aku ya, mungkin ada juga kan yang di luar sana yang pacaran di taman.
Oke. Kecuali jogging kali ya, masih masuk Oh akal. iya, oke. Nah terus pas dia lagi jalan ke rumah aku ini, dia tiba-tiba jatuh dari motor ini. Terus kayak aku, untungnya dia udah dekat dari gang aku nih Kak, jadi aku Yang bawa motornya. Nah terus kayak dia cerita, gue gini. Itu tuh aku juga dengarnya sakit banget ya, gila sih gini. Sampai tuh kayak kalau nggak salah si Sulaiman ini sama pacarnya ini HS. Gitu. Apa gue sebagai temen diem aja kan enggak gitu kan? Gitu kan? Paham sih. Iya. Kalau misalnya menurut lo, apakah ketika lo berteman atau bersahabat melakukan tindakan hal yang tanda petik kriminal atau negatif, tapi dia menolak, bisa lo kategorikan sahabat teman? Contoh sederhananya adalah ketika temen lo mau pacaran, tapi dia nggak pernah orang tuanya dijual sama lo. Dia nggak bilang, dia nggak mau kayak jangan berdoa dah, kan yang pacaran lo kenapa lo berdoa gitu? Lo bisa mengkategorikan apakah sebagai hubungan yang pertemanan yang sehat, toksik, pertemanan kayak anjing, wow. Cuman yang nggak suka ada yang nggak izin dulu, tiba-tiba nyokapnya nih ada masuk dari nyokapnya nih nomor gue nih, lu orang dong gue Kayak aku sering juga kayak gitu, tapi temen aku nih ngomong Kak, jadi kayak kalaupun nyokapnya ngechat atau kayak gimana ya aku tahu harus jawab apa gitu. Berarti lo mensupport teman lo untuk melakukan tindakan kriminal hanya demi sebuah pertemanan yang tak seberapa itu. Aku sih kalau misalnya emang teman bobor sama aku ya udah gitu, tapi intinya kalau misalnya emang akhirnya jadi ke hal-hal yang besar, pasti aku bongkar semuanya. Tapi sebaliknya kalau misalnya aku kalau mau keluar nih, aku gak bakalan bohong sih, terus terang aja. Menurut aku diomelin bisa belakangan. Iya. Ya pernah nggak kejadian di hidup aku temen gue? Pernah kejadian di hidup lo gitu? Pernah nggak kejadian di hidup lo tuh begitu? Pernah gitu. Temen boboran aku. Iya. Serem nih. Nama backup. Tapi kalau aku pun nggak pernah yang kayak, gue mau call, nanti banyak sama lu ya. Enggak sih. Bener-bener kayak, izinnya ini loh. Ya udah, beneran emang. Langsung ya. Mau di dia mau nggak bener tapi udah curi. Ya. Lo umil si kedua bikin lagi gitu. Biasanya gue mau yang mulu karena dia bikin lagi sih kayak. Makanya gue harus kasih ke lo biar gue gak tarikan lo nanti gak berdance. Program diet gak sih kok? Program diet enggak sih, kalau diet sih cuman kalau sama sebelum tadi juga kayaknya gue gak bisa nahan deh untuk tas Karena kelihatan bikin lagi banget. makanya gue udah lah masih kalau aja lah. Kita gebuk bareng lah, ayo lah gebuk bareng. Itu lo gimana tentang si pernah ngalamin nggak kejadian yang kejadian yang kalau misalnya kejadian kalau misalnya teman lo minta bantuan lo untuk backupin ketika dia mau melakukan hal kriminal seperti berbohong sama orang tuanya? Kayaknya pernah deh Kak, tapi aku tuh lebih sering paling kayak lebih ke doang ke cowoknya ya. Enggak juga, maksudnya tuh kayak dia mau main sama temennya, tapi si pacar ini gak suka sama temennya ini. Jadi bener kayak, udah lu gak usah main sama dia, ya orangnya gini. Tapi karena temen aku klopnya sama si A, ya dia maunya main sama A gitu kayak nanti bilang aja ke cowok gue kalau gue main sama lu ya, soalnya gue mau main sama si A nih, gini gitu. Kalau gue jujur gue nggak bakal dibolehin kayak gitu. Lebih ke pacar seringnya. Tapi gue mau beli juga lagi. Gue mau beli juga. Ini boleh banget. Ini tuh adanya di marketplace, TikTok Shop, dan di Shopee. Seriusan? Serius? Instagramnya ada juga kan? Ada, namanya semuanya Cemilan Kajuju. Betul. Lo bisa cek out deh sekarang nih, sih aku sekarang nggak gotongin dah, cek out sekarang aja lanjut. Gue mau catat dulu namanya. Boleh. Nanti pas biasanya langsung gue cek out. Orang banyak. Itu tuh harganya sekitar 10.000 yang ukuran 50 gram dan yang 80 gram itu 15.000. Dan lo tau gak sih Vin, kalau misalnya lo beli atas pembelian atas 50.000 lo dapet diskon potongan dan ada garis ongkirnya juga. Aku baru tahu.
Jadi pembeli yang 50.000 ada diskonnya dan ada website tertutup. Oke. Gitu deh. Dia transfer pack juga ya. Jadi padahal pacaran yang di taman juga cocok. Sambil jogging habis itu Kayaknya ntar bakal dihujat tuh sama cowok-cowok yang ngajakin pacarnya untuk pacaran di taman. mungkin maksud Vina itu misalnya kayak first date kali ya kak. Kalau first date-nya ke taman kayak kurang intimate aja, kayak kurang berdua gitu kan. Kalau misalnya first date kan pasti mau tahu satu sama lain kan, masa di tempat terbuka kayak gitu, kayak Banyak nyamuknya juga, dibawanya malam-malam nih gue. Iya. Jadi kepala gue tuh, iya terus gue first date, lo kayak sini nih. Wow, bener juga, makanya lo memilih untuk kayaknya enggak deh. Lo punya takaran, misalnya lo udah berteman sama banyak orang, ketika anggap lo punya 5 teman nih. Lo punya kadar berteman lo dengan mereka masing-masing nggak? Misalnya sama A kadar berteman gue sekitar 70%, yang gue kadar berteman gue 60 gitu. Lo berdua punya kadar-kadar gitu nggak sih? Kalau dari aku enggak sih, nggak ada. Jadi semua punya nilai yang sama. Semua punya nilai yang sama dan aku bukan tipe orang implikasi juga. Orang apa? Implikasi. Bukan tipe orang implikasi. Jadi kalau misalnya hari ini aku main sama si ini, aku bakalan atau diri aku sendiri apa adanya gitu, nggak yang lebih-lebihin banget ketika besok main sama si ini kayak gitu. Emang kalau untuk baik kayaknya ke semua orang sih aku. Karena kan memang ada orang-orang yang bukan implikasi, jadinya cuma lebih kayaknya gue lebih akrab ya sama yang ini dibandingkan sama yang lain. Somehow ada koneksi aja dengan yang ini, tapi ada juga kan yang kayak gitu. Misalkan dia lagi di suatu tempat yang sama, terus dia ngerasa gue sama dia temenan udah lama nih, tapi sama ini masih baru, jadi gue mau lebih sayangnya ke dia nih, nunjukin sikapnya lebih ke dia, kayak ini separuh-separuh aja. Itu ada yang kayak gitu. tapi lo nggak ngerasain itu Apa? lo nggak ngerasain itu, tapi gue gak mau orang lain ngerasain itu itu dari gue. Oke ya. Jadi lo gak mau ngebuat hal itu ke orang lain karena lo juga gak pengen digituin. Gimana? Kalau aku ada sih, tapi kita beda tongkrongan misalnya gitu, bisa beda tongkrongan. Kalau misalnya enggak dong maksudnya. Itu kan rival kita, jangan sampai jangan. Kan kita sama mereka. Sudahlah. Ya, gue jadi speechless ya. Berarti gue ngomong gue sama speechless sih, karena bahas non-school. Ya, saya pokoknya beda tongkrongan, dan aku tuh lebih kayak klubnya tuh kayaknya gue lebih klubnya ke sini deh. Kalau misalnya ke sini kayak kalau mungkin mau ketemu kayak jadinya nanti aja deh, masih bisa besok, masih bisa minggu depan kayak gitu. Kalau untuk temen aku yang menurut aku udah klop, kayak aku tuh pengennya main sama mereka terus kayak gitu. Tapi lo kepikiran gak sih buat nextnya kita mau ditemenin sama apa lagi nih? Kepikiran sih sama. Yuk Vina, yuk buka suara yuk Vina. Bukan suaranya, ayo. Gimana ya kayak aduh gimana kayak apa nih, kita mau cari kita di endorse gitu. Bisa banget. UMKM yang mau untuk masuk nih ke podcast kita di Vilo, boleh banget. Enggak nih, ya kamu lah. Untuk kita bahas di sini dan event support kita support kamu. Boleh banget. Apapun boleh. Follow Instagramnya bisa di DM di Instagramnya Inara Creative Production, dan di YouTube-nya juga di Inara Creative Production. Kalau untuk minuman bisa kali tinggal aja. Ya, apa aja bisa. Orang tua, mama, orang tua, dan orang tua, intisari, yang dulu, balihai, apalagi sebutin jimat, apa-apa gitu. Ada kan minum parah berarti ya? Iya ya, berarti ya. Kita sebutin tuh. Sebutin aja. Air putih? Enggak, air putih mineral. Oke. Ini kalau kita sebutin ini langsung di endorse ya. Nanti kita tambah sini.
tips lah. Ya, tadi gue mau ngomong apa ya? Lo tipikal orang yang bisa nggak sih untuk ketika berada dalam satu ruangan satu aula deh gitu, entah kondisi apapun, tiba-tiba lo ada di sebuah aula isinya banyak orang, bukan dengan nonton konser ya, let's say untuk apa ya, mau ujian, mau tes kali ya gitu, lo bisa nggak sih untuk berteman dengan orang baru, mencoba untuk mengakapkan diri itu bisa nggak sih, atau lo tipikal orang yang enggak sih? Oh enggak, ngobrol jawab enggak ya udah. Oh ya? Berarti sampai dari awal sampai akhir kalau nggak diajak ngobrol bakal diam? Iya, karena tujuan gue datang ke situ buat ujian, bukan buat nyari temen. Gitu. Jadi kalau lagi ketemu temen ya udah, kalau nggak juga ya udah. Ketemu lagi kayak butuh sesuatu gitu? Ya misalnya? Kayak nanya gitu kayak mencoba untuk yang basa-basi, bang kak dari sekolah mana nih, mau ujian ini ya, udah saja belum di tesnya apa gimana tapi mau kenapa aja kira-kira gini gitu, nggak sih langsung ke inti. Misalnya aku butuh sesuatu kayaknya gue lupa bawa pulpen, langsung aku pinjam pulpen boleh gitu, ya udah gitu aja. Berarti lo nggak suka interaksi sosial? Iya. Males ke temennya sama orang baru sih sebenarnya. Berarti lo kalau ada di aula gede isinya banyak orang, lo cuma nemuin untuk sendiri. Iya. Kalau ada jamnya udah selesai ya udah balik, mau ngapain lagi? Atau jam awal ketika startnya jam 9, lo datang jam 8.30 kan udah 30 menit tuh. Berarti lo tetap bakal diam aja gitu. Nggak akan ngobrol, mencoba untuk ngobrol gitu? Enggak. Oke. Mbak Vina, lo? Kalau aku sih, aku orangnya suka kenalan sama orang lain sih, maksudnya kayak kalau misalnya iya sekarang dia boleh. Nah, Indah. Oke. Nggak, itu maksudnya bukan itu, kita salah. Oh, itu sama. Semua gak konek. Gak ngerti kan, gak bisa baik. Tiba-tiba kan kirain kan beda generasi. Kayak gitu kok. Iya, karena menurut aku kan orangnya kan, maksudnya mungkin aku nggak banyak tahu, terus mungkin orang lain tuh banyak yang lebih tahu dari aku, jadi aku nggak bakalan malu untuk bertanya kayak gitu, kayak gini ya kan nggak iya biar kayak aku nggak bingung, misalnya aku kan tadi di aula gede terus tes kan ya, nah mungkin ada beberapa tes yang menurut aku nggak ngerti gitu, pasti aku ngomong ke sebelah misalnya, halo kak, sorry boleh nanya nggak gini, nanti udah dijawab nih, oh iya makasih ya kak, namanya siapa, kayak gitu. Lebih ke ngehargain juga sama apa ya, jawaban dia kayak gitu. Wah banget lah, wah banget. Ya gue juga kalau misalnya kayak, karena gue ngalamin tuh, jadi gue lupa tahun berapa ya, 2013 dan 14 gue tua banget tuh ya. Iya. Boleh tuh buka gue kan nggak kan kayak umur gitu. Masih kapan ya? Iya gitu. Jadi tadi kan apa? Oh iya, jadi tahun itu tuh gue berada di posisi itu soalnya, jadi satu aula isinya sekitar berapa ratus orang, 300 orang kayaknya. Itu ujian tes waktu itu untuk sebuah sesuatu lah pokoknya tes. Aku pulang tuh dapet temen gitu. Aku pastikan ketika aku pulang dapet temen, bukan yang apa tapi temen. At least gue tukeran kontak, at least gue tahu namanya, dia di mana, di kalau di mana gitu. Gue tahu minimal 1% dari hidupnya dia gitu. Bener. Kayak ketika gue melakukan hal lain di tempat lain nggak gitu, minimal gue tahu nama orang-orangnya, nggak semuanya harus gue salam-salam dan awal kan tangannya begini ada kali kan gue yang begini kan enggak kayak lama begini mau benar-benar bersosialisasi itu penting banget ya kak, bukan penting emang tipikal ada POV sendiri. Pasti pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya mau punya temen nih temen baru nih gitu ya, pasti tipikal kan ada yang gimana kayak gue mau milihnya dia nih karena kayaknya dia ada apa sih bisa buat gue kebaikannya juga ya gitu nggak sih? Ya ada pasti.
Kenapa nih? Kenapa gini-gini? Sama satu aula, gue juga gak mampu sih, enggak. Enggak, enak kan? Kalau gue kenal lagi sama tau lah, gue udah gitu. Kalau gini aja gue gak bisa. Kan gak ada. Aduh, capek banget anjir. Ini capek banget ya. Itu tidak benar ya, kayak gimana? Maafin. Enggak nanya itu, maksudnya kayak lebih ke pasti gak sih punya insting kayak ide gue mau temen. Oh iya kan. Aku pernah latar. Udah. Apa? Tapi ketika ikut Allah itu gue pasti bakal ngerasa sebuah frekuensi ketika gue kayaknya lo iya berteman, kayaknya lo gak berteman. Itu contohnya kan kalau misalnya kalau ngapain sih? Ya kalau misalnya gini, kadang-kadang kalau gue ngeliat perempuan terlalu high class, bukan high class ya, mungkin frekuensinya agak kurang nyambung sama gue, vibranya, gue pasti sama kayak skip banget. Tapi kan gue sama orang kayak, iya. Kayak pasti kita sendiri punya ngerasain itu gak sih? Insting aja. Dia pasti kayak ada setitik gitu dari dia kayak gitu. Setitik gak? Setitik. Dari dia tuh kayak ada yang wah ini tuh kayaknya gue banget gitu. Gue banget gitu. Jadi kayak ini dia sama nih, pasti kita dalam satu frekuensi gitu. Lagi nih kayak tapi dia juga ngomong dari itu kayak energinya lebih habis banget gimana ya kayak gitu. Kenapa? Nggak tau, emang suka gitu aku. Energi aja suka energi. Hal apa bisa ngebuat lo ada energinya? Coba kalau lagi ngerasa gak ngerasain apa-apa langsung iya kayak ada biasanya kalian kalau lagi kayak gini membuat lo energinya hilang karena mungkin dari kemarin tuh kan kita disibukkan dengan bekerja berinteraksi gitu kan jadi nggak ada space buat diri sendiri. Terus kalau energi aku kekuras sama orang-orang si paling Bogor iya harus ke Bogor dia berarti kalau misalnya di fase kayak gini biasanya kan lu sering kan itu lu ngapain? Biasanya nggak me time sih kita tapi kalau udah soal pekerjaan harus profesional. Oke. Kita ajakin dia ini aja kita bawa dia ke minta-mi depannya ada bambu itu aja kita bawa depan itu kan tapi mau masuk dari kopi boleh soalnya kebetulan banget kita tuh sering banget ngopi ada dia berdua sering ngopi sehari 3-4 kali kita nyetok kopi bebas banyak ayo semuanya bener apalagi ini si Eneng ini ya dia gak banget untuk pergi ke Bogor hanya terlihat kopi gak ngerti lagi sih kayak esensinya tuh apa boleh kali kopi tuku bisa kopi tuku kopi apa lagi? Korek aduh bisa korek apa lagi? Tomorrow bisa iya apa lagi? Kopi kenangan bisa janji jiwa juga bisa mungkin biayanya buat ke jangan ditanya kalau starter motor si Forete orangnya macamnya gitu kan kopi
menghargai. Tadi apa? Oh, kita mau bawa dia nih ke depan yang ada bambu-bambu. Aku berdua mau kopi. Itu udah tersebut nih time. Nah, jadi kita kasih dia kita cuma ngobrol aja nih dunia gitu kayak hari ini ya naik ya. Dia asus nih bambu. Nah, masukin lagi nih rokok lah kali. Itu juga rokok guys. Mau borok. Masukin guys. Jangan lupa sekarang. Kita pajang-pajang di sini bisa. Iya, bisa dipajang-pajang. Cium mah bisa lah. Ini masuk dulu aja kan. Bisa buat ini ya. Kali gitu. Ya kan? Kan udah gemuk nih. Evo udah nggak bisa, Evo udah punya podcast sendiri. Oh ya? Evo iya namanya. Mau orang Evo. Oh, ya mungkin dia yang mengembangkan sayap ya. Evo. Coba sudah. Ini udah kata temen aku sih, ya apa? Climax enak. Climax. Sensasinya apa? Ada bunyinya nggak bang? Kalau ya anak-anak mau temen nih. Tapi kalau misalnya berteman toksik, lo punya temen, tapi teman lo tuh laki, dan dia punya pacar. Pacarannya nggak setuju, lo bisa mengkategorikan kayak itu. Enggak toksik dong. Enggak, karena emang harus menghargai. Kayak ibaratnya aku sama. Enggak, lo kalau mau pacaran sama gue, lo putusin aja sama lo itu gitu. Karena mau toksik dulu buat pacaran kita ini gitu. Oh, kalau misalnya dari si pacarnya minta buat ngejauhin aku. Gini, jadi lo mau berteman nih. Gini, lo mau berteman sama itu orang, tapi lo punya pacar dan temen lo itu yang ini mau berteman sama lo kecuali lo harus putusin pacar lo karena menurut dia pacar lo itu toksik. Hubungan lo berdua kalau emang beneran toksik ya nggak apa-apa, tapi kalau emang gue rasa nggak toksik ya lu siapa aja gitu. Coba gue gitu ya. Bakalan jadi milik pasangan lo. Kita sebanyak-banyak punya teman bakal baliknya ke pasangan lagi. Tapi kan bakal bisa putus sih dibanding temen lo. Tapi serumah-rumahnya temen lo lebih rumah pasangan lo. Nggak mungkin tiba-tiba kayak lo ke temen lo kayak yang cowok misalnya peluk gue dong, gue lagi butuh pelukan, nggak mungkin kan. Pada peluk. Satu berapa aman dulu. Nggak ada pelak ya, aman ya, aman naik, begitu kan juga naik. Aman. Gue udah nggak ya aman deh. Lah tidak masuk. Enggak. Kenapa enggak ngasat, enggak selek, enggak, iya, cuman gitu doang, udah. Iya, mesti biasa. Udah, iya. Nanti udah nggak apa-apa. Terus gimana dia lo gimana? Kalau masih itu? Lupa lagi pertanyaannya. Oh iya, tadi gimana? Yang kalau misalnya emang ya kayak tadi Vina juga, kalau misalnya emang benar menurut dia itu hubungan aku sama pasangan aku itu toksik, aku bakalan ya udah tetap tinggalin pasangan aku terus berteman sama dia. Cuma aku nggak bakalan ngambil kesimpulan penilaian cuma dari dia aja nih. Pasti kan teman-teman aku kan misalnya ada yang lain-lain juga kan. Kalau misalnya yang lain-lain itu ngiranya hubungan aku sama pasangan aku itu beneran toksik, kayak apa ya, udah banyak nih yang nilai kalau misalnya hubungan gue toksik berarti gue beneran salah, ya udah aku tinggalin gitu. Kalaupun enggak ya aku nggak yang harus musuhan sama dia, tapi aku nggak bakalan kayak yang
itu banget ke dia gitu kak. Berteman nggak apa-apa berteman, cuman kayak ya udah sekedar ini kenapa gue kalau ngomong masuk mulu ya. Tapi emang ngomongnya agak-agak tepe-tepe gitu terus kak. Sekedar berteman aja ya. Ini apa sekedar. Kalau misalnya Sunda sekedar. Oh iya. Udah lah, kita kayak gimmick buat kita disensor aja kok ya. Tolong itu di taruh dulu. Yang kemarin juga ada yang bawa. Tapi batas juga, tapi kan pas suami itu besok nih kalau mau denger curhat cewek-cewek, kita mau fair ya, fair bukan ngomongin tapi sama curhat cewek-cewek. Tapi 10 kali ya. Biasa kalau udah saya di fair dulu saya. Lo kalau misalnya udah berada di hubungan pertemanan yang toksik, cara untuk menyelesaikannya gimana? Maksudnya kan biasanya itu ujung-ujungnya kalau lo ngomongnya dengan cara yang tidak nice kan biasanya akan membuat jadi sebuah permusuhan kayak gue nggak akan pernah lagi mau ketemu sama lo di semua hidup gue gitu. Maksudnya ketika lo ngomong oke gue toksik nih hubungan kami dan gini lo menyadari bahwa hubungan kalian kayak toksik. Untuk menyelesaikan hubungan toksik itu what you gonna do and what you gonna say. Kalau aku tuh lebih ke ngomong kak, tapi cuman pasti aku bakalan memendekkan waktu buat ketemu sama dia. Oke. Iya, aku kayak nggak bakalan sering ketemu sama dia, bahkan bisa jadi aku nolak ajakan dia buat ketemu sama aku. Kayak gitu. Jadi seiring berjalan waktu kan pasti kayak dia bosan dong ngajakin aku terus kayak nih gue ajakin main nggak bisa terus kayak gitu. Pasti bakalan ya udah close gitu aja. Aku lebih suka yang kayak gitu sih ketimbang kayak harus ngomong gue tuh sebenarnya tuh dari dulu tuh gue nggak suka berteman sama enggak. Itu bukan tipe aku banget sih. Jadi lo nggak akan mau lebih baik mentingin perasaan aku sama dia juga. Maksudnya kayak aku nggak mau dapat kata-kata dari dia yang nggak enak ke aku pun nggak bakalan kata-katain dia yang menurut dia tuh nggak enak gitu. Berarti lebih ke menjaga perasaan kita memutuskan hubungan toksik itu dengan cara perlakuan dan tindakan kamu. Oke. Kita kayaknya sampai segitu aja dulu ya guys ya. Udah. Mana tuh postingan? Iya. Postingan dari mana ya? Ini biasa kan? Itu emang nyaman sih kak. Kak. Kasih nak aing gitu. Aing. Bukan film baru. Oke, kalau misalnya kalian punya ide-ide lainnya mau apa ya? Mau nongkrong bareng sama kita sambil bisa. Langsung aja kalau Instagramnya Inara Creative Production, terus tinggal DM aja, boleh banget. Dan kalau misalnya mau nyobain cemilan yang lagi kita makan rame-rame ini, kalian bisa langsung aja kepoin Instagramnya Cemilan Kajuju, dan juga dia ada di Shopee dan TikTok guys. Namanya sama, masih Cemilan Kajuju. Ya, buat kalian yang buat kalian enggak yang 50 gram di 10.000 dan yang 80 gram di 15.000. Nah, itu maksud gue, jangan, kan dia mau promosikan nih, jangan nanggung sama harganya biar orang-orang tuh sekalian tahu harganya berapa sih betul gitu. sih, Nah, betul, masuk ngapin ya. Kita nggak ada slide, bungkem dulu. Oke, Jadi lanjut. kalau misalnya kalian punya ide atau maksudnya masukan-masukan lain dari podcast kita hari ini, boleh banget komen di bawah ya guys ya. Jangan lupa like, Komen dan share dan subscribe. nyalain loncengnya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Mantap. Itu kalau misalnya kalian mau pada berantem di kolom komentar juga boleh dah. Boleh Misalnya dong. kayak, Boleh gila ya itu perempuan-perempuan 3 orang kayak, gue nggak suka dengan cara dia berpikir. Balik lagi kan ini POV kita ya guys. Balik lagi nih POV kita. Betul. Vina Aing. Dan aing. Ya, Oke, ya. segitu dulu. Bye-bye. Yuk pindah ke buku, yuk. Emang tuh